Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kami, agar kami dapat memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 19 Juni 2023 mengenai kebenaran. Bacalah Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 7 ayat 17, dan Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Janji apakah yang Yesus berikan tentang mengetahui kebenaran dan di mana itu ditemukan? Seruan terakhir Allah kepada umatnya adalah lari dari kesalahan Babel dan berjalan dalam terang kebenaran abadi yang ditemukan dalam firman-Nya. Kunci dari segalanya adalah kitab suci. Selama orang-orang tetap berpegang pada kitab suci dan mengikuti apa yang diajarkannya, mereka tidak akan tertipu dalam krisis terakhir, khususnya mengenai hari Sabat. Pekabaran malaikat kedua meminta kita untuk menerima kebenaran daripada kesalahan, kitab suci daripada tradisi, dan ajaran firman Tuhan daripada kesalahan doktrin palsu. Pekabaran malaikat yang ketiga yang mengikuti dua malaikat pertama menyajikan peringatan terhadap tanda binatang itu. Di seluruh nubuatan kitab suci, seekor binatang melambangkan kekuatan politik atau agama. Binatang dari dalam laut pada Wahyu 13 dan 14 muncul dari Roma sebagai sistem penyembahan seluruh dunia. Pada akhirnya kekuatan Romawi ini meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia dan akan memimpin dalam sebuah gerakan untuk menyatukan gereja dan negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan dunia pada saat pergolakan ekonomi, bencana alam,
gejolak sosial, krisis politik internasional, dan konflik global. Dan Amerika Serikat pada akhirnya akan memimpin dalam konfederasi global ini. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma, Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka, mengulurkan tangan, melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga di dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma, menginjak-injak hak-hak hati nurani. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 618. Pekabaran ini diakhiri dengan seruan mendesak bagi pengikut setia Kristus untuk menaati perintah-perintah Allah melalui iman Yesus yang hidup, yang tinggal di dalam hati mereka, terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 12. Bagaimanakah Anda memahami kata-kata Yesus bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu? Apakah artinya? Bagaimanakah kebenaran telah membebaskan Anda? Apakah artinya menjadi merdeka dalam konteks ini? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, hati kami dikuatkan ketika Engkau memerdekakan kami di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Sempurnakan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.